tahu ya, kalau kelebihan maupun kekurangan air itu sama buruknya untuk tanaman. Nah, musim hujan kayak gini, tanaman-tanaman di dalam pot ini harus lebih kita perhatikan nih. Ya, hari ini akan kita kupas tuntas. Selamat datang di Wednesday Wisdom. Selamat datang kembali di Wednesday Wisdom. Aku Ara. Aku Sandra. Kita akan sharing seputar gimana cara kita melindungi tanaman-tanaman yang ada di dalam pot ini dari dampak hujan yang berlebih. Ya, buat teman-teman yang baru melipir ke YouTube channel kita, bisa langsung subscribe. Di sini kita banyak bahas tips and trik seputar berkebun, kompos, dan lainnya. Bisa juga melipir ke Instagram kita @kebunkumara, bisa langsung follow. Oke, yuk langsung kita bahas soal tanaman dalam pot. Nah, kalau kita bicara musim hujan, udah pasti tanah akan sangat amat lembab ya, karena hujannya kan terus menerus. Nah, kalau bisa kita bicara lebih spesifik tentang tanaman dalam pot, ini lebih tricky lagi. Kenapa? Karena kalau kita nanam langsung di lahan atau di bedeng, itu kan dia ada dalam sebuah ekosistem di mana penyerapan airnya bisa lebih optimal ya kan, karena dia ada di lahan itu. Jadi ketika airnya banyak, ya airnya akan terus terserap sampai bawah, sampai ke tanah, terus dia akan menyebar ke sekelilingnya. Idealnya begitu. Tapi kalau kita bicara dalam pot, ya tanahnya ya cuma yang ada dalam pot ini doang dong, gitu. Jadi tentunya kalau airnya kebanyakan, antara airnya bisa keluar dengan baik, bisa terserap dengan baik, atau dia bisa ngendep di sini, malah bikin akarnya busuk gitu, atau tanahnya terlalu basah. Nah, itu kenapa kita harus memperhatikan betul, terutama di musim hujan dan pot-pot yang memang kena hujan, bagaimana cara kita merawat tanaman-tanaman dan tanah ketika ditanam dalam pot. Kita akan menjelaskan 4 cara. Oh, dan tambahan lagi, 4 cara yang kita akan jelasin hari ini berlaku untuk tanaman pangan maupun tanaman hias ya. Jadi, apapun yang ditanam di dalam wadah, dalam pot, polybag, dan lainnya, itu tetap harus memperhatikan 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Cara pertama, kita harus pastiin bahwa drainase dari tempat kita menanam itu baik. Jadi pastiin bahwa mau pakai apapun ya, mau pakai pot atau wadah lain, harus dipastiin bahwa dia ini ada lubang-lubang di bawahnya untuk airnya itu keluar. Kalau musim kemarau aja kita harus pastiin itu, apalagi kalau musim hujan yang sebenarnya intensitas airnya jauh lebih banyak. Nah, kalau misalkan teman-teman di awal juga udah cek, itu ketika masuk musim hujan dicek kembali nih si lubang-lubangnya ini drainasenya baik apa enggak, karena kan biasanya suka ada tiba-tiba yang dia ketutupan akar yang melilit, atau misalnya tanah-tanah yang mengendap sehingga menyebabkan si airnya itu sulit untuk keluar. Karena kalau enggak nanti bisa ngebuat tanamannya ini akarnya jadi busuk karena kelebihan air. Jadi sebelum nanam dicek, ketika udah ditanam pun ketika masuk musim hujan dicek kembali si lubang-lubang. Cara kedua, kurangi frekuensi dan intensitas kamu menyiram. Jadi gini, kalau di awal musim hujan, memang kan kayaknya hujan tuh ini ya, kayak masih labil ya, jadi kadang hujan, kadang enggak. Jadi pasti mungkin di celah-celah itu kita pengen tetap menyiram. Tapi kita harus ingat, kalau besok-besok tuh ada kemungkinan kan akan hujan, kita bisa ngecek juga sih di weather forecast. Kalau emang perkiraan cuacanya akan hujan, artinya nggak harus nyiram terlalu banyak, karena toh besok-besok akan hujan juga. Tapi kalau dalam pot, kita udah punya nih teknik untuk mempermudah kita mengecek apakah dia butuh disiram apa enggak, yaitu dengan menggunakan jari kita. Jadi jari kita tinggal dimasukin ke tanahnya dan kita bisa merasakan langsung ini tanah masih basah, lembab atau udah kering. Kalau dia masih lembab, gini ya, sebenarnya itu nggak terlalu butuh disiram. Kalau mau siram pun dikit aja, apalagi kalau misalnya kita tahu mungkin sore atau besok pagi udah akan hujan gitu kan. Kalau dia kering banget, nah itu mungkin baru bisa disiram. Tapi balik lagi, ini harus disesuaikan sama jenis tanamanmu, ya kan? Kayak misalnya ada tanaman-tanaman kayak sukulen atau kaktus, jelas dia lebih suka tanah yang kering. Jadi ya udah nggak usah disiram sama sekali, gitu. Tapi kalau ada tanaman-tanaman yang memang suka cenderung ke arah lembab dan dia belum hujan dan tanahnya udah sedikit mengering, ya siram aja biar tetap lembab. Jadi balik lagi disesuaikan sama kebutuhan masing-masing tanaman setelah kamu ngecek tadi dengan cara masukin jari ke dalam tanah.
Cara ketiga untuk merawat tanaman dalam pot selama musim hujan adalah dengan memberinya asupan nutrisi. Kayak kita udah jelasin ya di video-video sebelumnya, kalau musim hujan terjadi apa? Leaching atau leaching, ya kan? Dimana nutrisi yang ada di dalam tanah tuh hanyut terbawa oleh air. Nah, karena dia hanyut terbawa oleh air, makanya kita harus beri asupan lagi dong. Gitu. Ini berlaku untuk tanaman hias maupun pangan ya. Ya udah, kita tinggal ambil media tanam yang sudah dicampur kompos atau pupuk, atau pakai kompos sama pupuk langsung boleh, dan kita tinggal berikan di atas tanaman. Sebenarnya ada dua cara kalau kita mau memberikan pupuk ya. Pertama bisa seperti ini. Jadi si komposnya, si pupuknya tinggal kita sebar di atas permukaan tanah. Disesuaikan ya sama ukuran potnya, sama ketebalannya. Biasanya tebal 5 cm cukup, kalau mau lebih tebal 10 cm juga boleh. 5-10 lah, udah oke. Cara kedua, kalau nggak mau nyebar, bisa juga sebenarnya kita gali lubang. Jadi kita gali lubang di potnya, gali lubang kecil, terus kita masukin si kompos atau pupuknya ke dalam lubang itu, lalu kita tutup. Nah, tapi cara kedua itu biasanya cocok untuk pot-pot yang besar. Kalau pot-potnya kecil, ini kan akarnya udah ada di dalam sini. Kalau kita gali-gali, malah kita menyakiti akarnya, ya nggak bagus juga. Jadi sebenarnya cara itu lebih cocok untuk pot-pot yang memang gede atau yang gede langsung. Tapi bisa disesuaikan aja sama konteks teman masing-masing. Dan bisa juga untuk tanaman yang ada dalam pot, tapi tanaman itu masih agak kecil, jadi kita tahu kalau akarnya belum terlalu banyak gitu. Nah, itu bisa dengan cara yang tadi, gali, masukin di situ. Setelah kita beri pupuk seperti ini, bagusnya ditutup sama mulsa kan, jadi di daunan kering, baru setelah itu disiram. Jadi jangan lupa tetap disiram dikit ya, walaupun prediksinya akan hujan, tetap disiram dikit aja biar kompos dan pupuknya lembab. Cara keempat adalah untuk melakukan pindah tanam. Nah, ini tuh sebenarnya tepat banget untuk dilakukan kalau kita sudah melakukan observasi sebelumnya. Contohnya, misalnya tanaman dalam pot ini kale, ya. Kita nanam dalam pot ini, terus kita perhatikan kalau tanahnya itu menyimpan air terlalu lama, keluarnya juga nggak ideal, gitu kan. Atau bahkan dia nggak bisa nyerap sama sekali, jadi ketika dia kena hujan airnya tuh bergenang di atas doang, bahkan nggak nyerap ke dalam, jadi lama banget nyerapnya. Nah, itu sebenarnya sebuah tanda bahwa mungkin dia butuh dipindah tanam ke wadah yang lebih besar. Bisa saja dalamnya dia udah root down, akar terlilit, atau memang media tanamnya udah nggak bagus, jadi media tanamnya tuh sudah tidak bisa menopang pertumbuhan dia, makanya dia butuh media tanam lebih banyak dan wadah yang lebih besar. Kalau memang itu terjadi, ya langkah selanjutnya adalah untuk melakukan pindah tanam. Jadi dia diberikan rumah yang lebih besar dengan mempersiapkan media tanam yang subur. Ya kan? Jadi kita pengen menyiapkan media tanam yang berporos, ada kandungan pupuk dan kompos di dalamnya, jadi dia juga berongga. Dengan begitu, kalau kena hujan pun dia akan fine-fine aja gitu, dia akan sehat-sehat aja pertumbuhannya. Pas kita mindahin, jangan lupa kalau semua tanah dari asal-usul pot awalnya harus ikut pindah juga. Ya, jadi jangan disisain, dia ikut semua pindah ke wadah yang lebih besar.
wisdom yang bisa didapatin dari episode kali ini adalah sebenarnya kalau kita lihat kan pot ini kan juga rumah bagi si tanaman-tanaman ini kan, jadi harus diciptakan kondisi yang ideal yang memadai untuk si tanaman-tanaman ini bertumbuh. Kalau kita lihat di konteks sosial kita, sebenarnya rumah itu juga tempat untuk manusia yang tinggal di sana berkarya, hidup, bertumbuh, sehingga suasana rumah ini atau kamar kita sendiri harus dibikin nyaman, apalagi masa-masa WFH gini ya, harus dibuat senyaman mungkin supaya kita yang di dalamnya pun bisa lebih produktif. Semoga ada wisdom lainnya yang bisa ditangkap dari episode kali ini. That's it, kita udah bahas semuanya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang memang banyak tanamannya yang ditanam dalam pot ya. So, that's Wednesday Wisdom. See you next